ketika usia remaja, nasihat ibu jangan panjang-panjang, ya. Kalau misalnya makan, cukup sekali sampaikan, "Nak, makan dulu ya." Ya udah. Terus setelah berapa menit belum makan, ya nasihatin lagi gitu. Tapi nasihatnya cukup untuk makan aja. Biasanya nasihatnya merembet ibu-ibu mah. "Nak, makan ya." Susah banget sih makannya. Tuh kan, kemarin sholat juga susah, makan susah. Kamu menjadi apa? Bapak Ibu, tampaknya dari wajah-wajahnya banyak nih yang ingin bertanya. Ini di kolom chat sudah ada Pak Bambang, Ya, silahkan. ada Pak Muhammad Budiman. Ya. Ya, Dibacakan, Kang. baik. Bagaimana kalau tidak marahnya kita dijadikan alasan oleh anak untuk mengulangi perbuatan? Ya. Misalnya dengan alasan nggak apa-apa kan Bi, Umi nggak akan marah. Jadi, bagaimana kalau tidak marah dijadikan anak untuk melakukan perbuatan yang salah lagi? Alasannya nggak apa-apa, Abi kan nggak marah, betul nggak? Betul Ya ya? ya 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 ya. Nah, yang pola yang saya ajarkan adalah bukan sekedar tidak marah, tapi memberikan nasihat. Ya kan, polanya kan ada peristiwa, terus lihat dengar, kemudian apa yang kita lakukan, kemudian kita menasehati, dan terakhirnya dengan tenang. Ya harus ada nasihat ya. Jadi kalau tidak marah, ya mungkin bisa jadikan sebagai alasan. Saat anak melakukan misalnya membuang-buang atau mencoret-coret spidol di tembok misalnya ya, terus abinya diam aja, menahan marah. Tapi dia berhasil menahan marah, tapi diam. Tuh ya. Tapi apa yang harus dilakukan? Ya kita diam, tidak marah, kita dekati anak, kita peluk anak, kasih tahu anaknya, "Nak, kamu tidak boleh mencoret-coret dinding dengan spidol. Kamu boleh menggunakan spidol ini dan mencoretnya di atas kertas atau dimanapun." Nah, kan nasihatnya masuk. Jadi kalau besok-besok dia mencoret-coret lagi, ya kan udah jelas peraturannya, nggak boleh gitu. Gitu ya Pak Muhammad Budiman ya tadi ya? Ya, baik. Jazakallah. Terima kasih Pak. Berikutnya dari Bunda Iya, Devita Bapak. Nur Turun. Anggraini. Dari Bunda Devita langsung saja Bu, silakan di unmute, bisa dialog langsung dengan Pak Bambang agar lebih bisa dipahami. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, ini saya punya 3 anak, Ustadz, laki-laki semua. Untuk yang paling besar ini kan baru kelas 1 SMP, terus yang tengah itu kelas 5 dan kelas 3. Ini kadang-kadang yang besar sama yang tengah ini kalau berantem suka mukul nih Ustadz. Nah, waktu itu sih memang pada saat yang paling besar ini Halo, putus. Oke, kayaknya terputus ya. Ya. Coba saya bantu yang di kolom komentar aja ya. Bagaimana Ya, mengatasi anak yang kadang memukul adiknya? Dulu dia sering melihat ayahnya sering bersikap kasar saat marah. Waduh, silakan Ustaz. Subhanallah ya begitu ya. Ini udah terjadi berarti ya. Jadi gini, Bapak sekalian. Kelahiran anak kedua itu mau tidak mau akan menimbulkan kecemburuan pada anak pertama. Begitu ya. Begitu juga dengan seterusnya. Ya bagaimana nggak cemburu selama 2 tahun atau lebih ibu bersama anak pertama. Kemudian lahir anak kedua. Fokusnya sama anak kedua. Ya nyusuin, ya nyuapin, mandiin. Terus kata anak pertama dalam hatinya, loh kok aku dicuekin begini gitu ya. Supaya tidak dicuekin, maka dia berulah. Itu caper sebetulnya, ya. Cari perhatian. Oleh karena itu pada saat anaknya caper, tetap disapa, dilayani, atau dijawab pertanyaannya juga udah seneng deh gitu ya. Kan saya nanya-nanya melulu tuh ya. Nah mungkin ada satu saat ibu hanya berdua dengan kakaknya untuk berjalan bersama. Berdua aja, tidak dengan siapapun, tidak dengan adik, tidak dengan ayah. Kalau masalah dengan ayah berarti dengan ayah juga. Kalau dengan ibu aja cukup ya. Berdua diajak makan bakso, makan apa sambil ngobrol. Nah, ngobrolnya ngobrol yang lain-lain yang menyenangkan.
bukan ngobrol masalah pelajaran, ngobrol masalah sholat, atau ngobrol masalah prestasi, bukan. Ngobrol segala sesuatu yang menyenangkan anak. Nah, itu adalah waktu, ibu sedang menciptakan waktu berkualitas bersama anak. Dan itu sudah menanamkan tabungan emosi kepada anak, berupa emosi pengakuan, emosi perhatian, itu sudah dapat semua. Ya. Nah, mungkin itu caranya. Tapi kalau misalnya sejak awal kita memahami kondisi ini, jangan sampai bapaknya, ibunya, atau pembantunya sekalipun ya, yang menunjukkan marah yang tidak terkendali, kayak begitu. Ya. Sebenarnya kalau kita marah itu cukup anak tahu bahwa kita lagi marah, itu sudah cukup. Nak, ibu lagi marah nih, ibu marah sama kamu. Ya, tapi tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu melotot mata melotot gitu. Hanya beritahu bahwa ibu tidak suka, ibu marah sama kamu. Begitu. Begitu Kang pertanyaan, jawabannya. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bunda Devita ya. Iya. Berikutnya, Ya, gitu Bu. ya, berikutnya dari Bunda Diah Dinar. Silakan Bunda Diah Dinar, barangkali mau langsung berdialog dengan Ustadz Bambang. Halo, halo Bu Diah, silakan. Oke, kalau tidak, Ya. Oh, udah Bu nih, Diah. ada Oh ya, silakan respon. Bunda. Ya, ya Pak. Untuk masalah Ya. sholat ya Pak. Untuk masalah Ya. sholat. Ya kan itu masalah yang syar'i ya Pak. Nah itu kita apa tidak boleh marah juga atau seperti apa? Kalaupun misalkan memang menasihati anak itu Pak. Itu aja sih. Anaknya Kasih, umur Pak. berapa? Anaknya yang SD Pak. 7 tahun? Iya, udah lebih Pak. Udah Lebih. 10. Ya. Jadi prinsipnya Makasih Pak. ya Assalamualaikum. sama-sama Bu Dia. Waalaikumsalam. Yang pertama prinsipnya ikuti aturan agama dulu ya. Kan boleh dipukul ya. Usia berapa tahun boleh dipukul? 7. Ya. Nah, dipukul itu tujuannya apa? Dipukul itu tujuannya untuk mengetahui bahwa orang tuanya marah. Itu intinya mah. Bukan tujuan untuk menyakiti anak, bukan. Tapi untuk mengetahui bahwa orang tuanya marah dan tidak suka kalau anaknya tidak sholat, gitu menunjukkan. Ya. Nah itu perlu dilakukan. Jadi dari tadi saya ini ya tidak boleh marah ya. Marah boleh, tapi marah dengan rasional, bukan marah dengan emosional. Yang namanya marah bersifat edukatif itu adalah marah yang dilakukan secara rasional, direncanakan. Oh, mungkin besok saya perlu marah kali dengan si kakak ya, karena kakak sholatnya malas-malasan. Oke, saya marahlah. Bismillah, marah. Nah, itu niat marah ya. Kira-kira marah begitu terkendali nggak? Insya Allah terkendali kan ya. Nah, itu yang perlu dilakukan ya. Oleh karena itu, tetap kalau aturan-aturan syar'i tetap ditunjukkan bahwa kita marah. Saya perlu catatan sedikit nih ya. Saya pernah pengalaman juga nih. Ada seorang ibu bertanya ke saya, Bu, Pak, bagaimana caranya mengarahkan anak belajar? Emang kenapa gitu? Terus ibunya menjawab, karena anak saya ini malas belajar, katanya begitu. Anaknya usia berapa? Dia jawab, usia 5 tahun, Pak. Waduh, 5 tahun belum ada kewajiban belajar. Ya, anak TK, anak playgroup itu belum ada kewajiban belajar. Jadi jangan terlalu mempush anak-anak supaya belajar. Itu harus ada ada waktunya ya, waktunya kapan belajar, bagaimana kita mengarahkannya, bagaimana kita menyuruhnya, seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa kalau anak tidak mau sholat usia 7 tahun lebih ya, tetap kita harus tunjukkan ketidaksukaan kita. Tapi ingat ya, kita tidak suka, selanjutnya ada nasihat ya, jangan cuma tidak suka aja. Baik, silakan lanjut. Oke, baik, terima kasih Pak Bambang Setiawan. Mudah-mudahan bisa dipahami nih oleh Bunda Diah. Oke, berikutnya penanya dari Bunda Dewi. Silakan Bunda Dewi, mau langsung berdialog dengan Pak Bambang atau kami bacakan?
Silakan. Silakan Bunda Dewi biar lebih banyak dialognya. Halo Bunda Dewi. Oke, saya wakilkan saja. Ya. Mau bertanya gimana nasehatin anak yang remaja? Nah, cukup simpel, Ustaz. Nah, ini dia. Nasehatin anak remaja ya. Anak remaja itu orangnya nggak mau diatur, betul nggak? Terus pengennya mandiri, padahal belum bisa mandiri. Nggak mau diatur, padahal masih harus diatur. Ini remaja begini nih. Kalau orang tuanya nyuruh-nyuruh melulu, dia bilang orang tuanya cerewet. Jadi remaja bilang, ibu saya cerewet. Padahal ibunya tidak pernah mengubah cara komunikasi dengan anak remajanya itu. Betul. Hanya yang membedakan adalah usia anaknya. Pada saat anaknya kecil, ibunya cerewet, yang ditanggepin, emang begitu kali ibu ya. Pada saat anak usia remaja, ibunya tidak mengubah cara komunikasinya, baru si remaja bilang cerewet. Gitu. Tapi ibunya bilang apa? Kamu kok makin ABG makin susah diatur, gitu ya. Jadi kan nggak nyambung nih. Ibunya bilang kamu nggak bisa diatur, kata remajanya ibu cerewet gitu. Padahal dari dulu ibu juga cerewet memang ya. Menyadarnya ketika dia remaja ya. Terus lagi anak remaja itu jangan perlu banyak nasihat yang terpenting. Emang juga nasihat nggak perlu banyak-banyak ya. Nah, polanya harus apa nih? Yang pertama, ibu atau bapak mulai mengubah cara komunikasi kepada anak ABG-nya. Jangan disamakan dengan anak SD, ya. Anak SMP, anak SMA, anak SD, ketika dengan anak SD itu beda komunikasinya dengan anak SMP atau SMA. Ubah. Apa yang beda? Kalau kepada anak SD semuanya serba ditunjukkan, ya, walaupun pelan-pelan juga tidak perlu ditunjukkan semua nih. Karena ibu tidak berubah komunikasinya, maka ketika anaknya remaja, caranya sama seperti SD, gitu ya. Nah, oleh karena itu, cobalah ibu, mudah-mudahan ada yang bertanya juga nih, bagaimana, tadi saya baca sedikit, ada bagaimana membangun tanggung jawab pada anak ya. Bagaimana cara mengajar anak agar tidak selamanya semuanya diberikan atau disuapin semuanya gitu. Misalnya gini, anak pakai sepatu, nggak bisa pakai tali, betul. Kata ibunya, gini, itu aja nggak bisa, ini ibu taliin, cepat selesai. Ya, anak ngambil tas, nggak bisa, langsung diambilin sama ibunya. Gitu. Anak, apalagi, kerjain PR, nggak bisa, langsung dikerjain, bantuin. Gitu. Anak-anak ngambil mainan di kolong meja, nggak bisa, diambilin sama ibunya. Gitu. Jadi saya paham sih kenapa ibu begitu. Kenapa? Ya supaya cepat selesai urusan. Kan ibu banyak urusan, banyak masak, belanja gitu, banyak banget. Udah gitu anaknya pakai sepatu susah lagi, biar cepat udah saya bantuin lah gitu ya. Nah harusnya selama anak itu lagi belajar bertanggung jawab, ya biarkan lakukan sendiri. Ketika anak nyari mainan nggak ketemu, suruh cari sendiri. Kalau udah ketemu di kolong lemari, nggak bisa, suruh cari sendiri. Pakai sapu, pakai apa gitu ya. Anaknya makan belepetan, biarin aja. Ya. Dia kata ibu, waduh gak sabaran nih biar cepet lah yuk. Nah, itu juga merupakan pendidikan-pendidikan yang merupakan tahapan untuk pendidikan di usia remaja berikutnya. Ketika usia remaja, nasihat ibu jangan panjang-panjang. Ya. Kalau misalnya makan, cukup sekali sampaikan, nak makan dulu ya. Ya udah. Terus setelah berapa menit belum makan, ya nasihatin lagi gitu. Tapi nasihatnya cukup untuk makan aja. Biasanya nasihatnya merembet ibu-ibu mah. Nak, makan ya. Susah banget sih makannya. Tuh kan, kemarin sholat juga susah, makan susah. Kamu menjadi apa? Panjangan gitu. Jadi urusan makan, udah makan selesai. Nanti masalah sholat, ya sholat juga selesai gitu ya. Jadi intinya, interaksi dengan remaja itu adalah masuk ke dunia dia, ke dunia remaja, maksudnya adalah memahami dunia remaja, setelah itu bawa perilaku remaja diarahkan ke perilaku dewasa. Apa memahami dunia remaja itu? Kalau bicara dengan remaja, jangan selalu untuk kepentingan orang tua, dalam tanda petik ya.
kata remaja sih itu kepentingan ibu. Misalnya gini, nak makan dulu cepetan, itu kepentingan ibu itu. Orang saya nggak pengen makan, suruh makan, kan gitu ya. Terus apalagi itu, belajar itu kan kepentingan ibu. Aku kan nanti belajar malam gitu, bukan sekarang belajarnya. Tapi ibunya ngotot harus sekarang juga gitu. Nah itu contohnya ya, masuk memahami dunia remaja. Ketika ketemu dengan remaja, bicaranya bukan cuma kepentingan yang tadi, tapi juga bicara tentang apa yang dia sukai. Kalau remaja lagi suka main sama temennya naik sepeda, ngobrol tentang sepeda, ngobrol tentang temennya. Remaja suka suka apa lagi ya? Suka aplikasi apa gitu di HP, ya kita ngobrol tentang itu. Di sekolah ada perlombaan apa, kita ngobrol juga. Jadi tidak selamanya obrolan kita itu adalah perintah. Itu yang lebih disukai oleh remaja. Sementara gitu dulu jawabannya ya. Baik. Masih ada yang lain? Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang Setiawan.